5 menit membuktikan kesalahan Al-Quran. Apakah Anda siap? Gini, sebelum bertanya, sekarang saya mau ngomong ya, Bang Enis. Boleh, silakan. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kan begitu ya? Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Iya. Itu jadi ada ayatnya ya? Di dalam Al-Quran, ada. Ada. Ya. Ada. Nah, sekarang mungkin saya nggak akan mengajukan pertanyaan, tetapi gini loh, semua manusia tuh pasti akan, orang-orang yang beragama pasti akan membela agamanya itu benar. Tetapi saya punya prinsip gini, sebentar. Saya punya prinsip gini loh, Dis. Kita punya otak. Gunakanlah logika kita untuk berpikir. Kan begitu. Contoh, kenapa saya meluk Islam? Ya. Karena boleh minum kencing onta. Ini loh, Dis. Terserah. Kamu di sini sebagai mentor harusnya bisa memberikan wawasan, tutur kata yang bagus. Kalau masalah kamu berani, ya itu hak kamu kan, seperti itu ya. Cuma gini, Dis, yang akan saya sampaikan ya, kenapa saya percaya dengan Islam. Terus kamu berbicara bahwa Al-Quran ada kekurangannya. Saya kayaknya nggak masuk dengan kata-katamu. Contohnya gini ya, sekarang banyak sains modern dari dunia, seperti contohnya terciptanya kamu loh, Dis. Kamu dari proses sampai melahirkan sudah ada dalam Al-Quran. Dokter tercengang. Terus saya nyalakan api di dalam lautan dan itu sudah banyak ditemukan. Sains modern, air laut yang tidak bisa bersatu, dan masih banyak lagi. Coba kita ambil contohnya. Sebentar, saya ngomong dulu ya. Bang, satu-satu Bang, jangan diborong semua. Bang, ini cuma, saya nggak harus minta kamu jawab, tidak. Cuma gini, saya ingin satu-satu kalau membahas sesuatu itu jangan diborong semua. Tadi Anda katakan. Oke, yang terakhir. Oke, silakan. Dari luasnya alam semesta jagat raya, seperti proses terjadinya alam semesta, Big Bang, itu ada di Al-Quran. Terbelahnya bulan ada di Al-Quran. Oke, coba. Terus alam semesta saya kembangkan ada dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bukan wahyu Allah, nggak mungkin itu semua terjadi. Makanya saya menggunakan logika. Maaf, saya bukan orang Islam yang benar-benar mengetahui tentang Islam, tetapi saya menggunakan logika. Semua yang ketemu di Al-Quran, sains modern sekarang sudah tertulis 1400 tahun yang lalu. Oke, Dis? Baik, saya akan tunjukkan ya. Menurut Al-Quran, kamu bilang Al-Quran itu saintifik ya. Menurut Al-Quran, matahari tenggelam di mana? Tenggelam di barat. Menurut Al-Quran, matahari tenggelam di lumpur yang berwarna hitam. Bang, abang ini korban daripada tulisan-tulisan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini Bang, tadi Anda ngomong, saya dengar. Giliran saya ngomong, Anda kepanasan nih gimana? Boleh gantian? Ayo, sok. Baik. Jadi Bang, ada tulisan-tulisan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, gosip-gosip murahan yang dikonsumsi oleh banyak orang Islam. Misalnya mengatakan bahwa Al-Quran itu sangat-sangat saintifik. Bahwasanya apa yang sudah ditemukan di dalam Al-Quran itu akhirnya ditemukan oleh para ahli-ahli sains. Salah satunya saya kasih contoh. Menurut sains, apakah matahari itu tenggelam di lumpur? Jangan macet, Bang. Tenang dulu, Bang. Jangan gini. Menurut Al-Quran matahari tenggelam di lumpur nggak? Oh enggak, matahari terus di barat. Baik. Tetapi dalam ada Al-Quran di situ, Bang? Bumi mengitari matahari. Sebentar. Dalam Al-Quran sudah jelas, bumi mengelilingi matahari. Bang, jangan ngomong mengelilingi, Bang. Jangan ngomong mengelilingi. Menurut Al-Quran. Sekarang gini loh, kalau kita memakai logika ya, apa yang tertera sekarang di coba Bang ambil Al-Quran dulu, Bang. Ambil Al-Quranmu coba. Penemuan perbaru sekarang sains modern sudah ditemukan. Lama diulang-ulang lagi. Sains, iya kita kasih contoh satu, Bang. Di dalam Quran surat
Bang, tadi kan Anda sudah membuat klaim bahwa Al-Quran itu sangat saintifik, oke? Oke, coba Sekarang- buka Quran. Coba buka Quran surat Al-Kahfi ayat 86. Silakan. Surat Al-Kahfi ayat 86. Silakan, Bang. Sudah saya katakan. Oke, baik ya. Saya tunjukkan saja ya. Baik, saya tunjukkan saja, Bang. Saya balikan dulu kamera saya. Oke, carilah. Inilah orang-orang yang anu nih. Baik, Bang. Anda bilang tadi Al-Quran itu adalah buku yang sangat-sangat didukung oleh sains ya. Perhatikan. Hingga ketika dia telah sampai ke tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di laut yang berlumpur hitam. Bah, betul nggak? Betul nggak? Sebentar, Bang. Masalah kayak gitu, saya akan jawab ya. Oke. Jadi Itu menurut bisa. Al-Quran matahari tenggelam di laut, betul nggak? Sebentar. Itu hanya perumpamaan bisa saja kan? Perumpamaan. Perumpamaan. Bisa, Bang. Tadi katanya scientific, sekarang perumpamaan. Aduh. Kan beda, Bang. Kenapa logika, Bang? Logika, Bang ya. Bulan terbelah saja terjadi kan, Bang? Bukti ada, bulan terbelah. Proses terjadinya. Oke, di mana buktinya bulan terbelah? Coba. Mana jurnal atau mana kajian ilmiah yang mengatakan bahwa bulan terbelah? Buka di Google aja muncul, Bang. Google milik siapa? Bang, saya sudah periksa. Sebentar. Semua Google milik siapa? tulisan. Inilah saya Kenapa? bilang ya. Makanya, Bang. Pantesan Anda masih jadi orang Islam. Berpikir, Bang. Bang, Kita nggak sebatas di Google saya membaca. Oke, baik kita buka ya. Apakah bulan pernah terbelah? Baik. Itu Buka saja, Bang, buka saja. kebohongan. Bang, kalau Anda ngomong, saya ngomong, yang mau didengar siapa? Kebohongan mana? Kalau Baik. kebohongan yang bohong orang siapa? Bukan milik siapa Google. Baik. Hah? Baik. Oke. Saya akan tunjukkan bahwasannya sumber tentang terbelahnya Al-Quran itu adalah peristiwa bohong yang dikatakan itu dari NASA segala macam, itu bohong. Tidak pernah. Perhatikan, nih saya balik dulu kamera saya, itu sumber hoax. Selama ini kalian itu mempercayai hoax, makanya kamu masih jadi Islam. Nih, lihat, perhatikan. Tentang foto bulan terbelah, hoax. Perhatikan, sumber foto. Bacakan. Foto yang beredar, misalnya tentang misi Apollo 10, menunjukkan rima. Apa itu rima? Rima Archimedes itu, yaitu parit atau patahan di bulan yang berbentuk akibat aktivitas tektonik purba. Sumber CBNC Indonesia. Kesimpulan, foto tersebut bukan, perhatikan, bukan bukti fisik dari mukjizat terbelahnya bulan yang diceritakan dalam Islam, tetapi merupakan fitur geologis bulan yang alami. Sikap ya. NASA, tenang Bang, tenang. Sebentar. NASA dan ahli ilmiah menegaskan foto tersebut adalah hoax. Jadi selama ini Anda itu percaya hoax. Jadi bulan terbelah adalah mujizat orang yang dipercaya, sementara klaim foto bulan terbelah adalah hoax. Hoax. Makanya saya tidak heran kalau kamu masih jadi orang Islam. Silakan. Kalau memang hoax, kenapa NASA pernah mengabarkan bulan terbelah? Di mana NASA pernah mengabarkan bulan terbelah? Ya, udah. Sekarang gini aja, Bang. Enggak, tenang Bu. Di mana NASA pernah mengabarkan bahwa bulan terbelah? Buka saja di Google kan ada, Bang. Tadi sudah saya tunjuk, Abdul, itu informasi hoax. NASA tidak pernah mengeluarkan statement itu. Ini loh, sikap NASA dan ahli ilmiah menegaskan foto tersebut adalah hoax yang disalahpahami.
foto tersebut bukan merupakan bukti terbelahnya bulan, tetapi merupakan fitur geologis bulan yang alami, bukan merupakan bukti bahwa bulan pernah terbelah. Itu menunjukkan namanya Rima Ariadeaus, yaitu parit atau patahan di bulan yang terbentuk akibat aktivitas tektonik purba, bukan bulan terbelah, apalagi dibelah sama Muhammad. Berarti pernah ya? Itu tektoniknya pernah terbelah ya? Bang, benturin kepala, benturin kepala Kubin. Lanjutin benturin kepalamu Kubin sana, Kubin. Gini,